Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hani selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Muria Kudus, dan juga teman-teman Universitas Muria Kudus yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan jasmani serta rohani. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita bisa mengenal Islam. Semoga kita semua menjadi bagian umat yang selamat dunia akhirat di bawah naungan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya membawakan khitbah dengan tema Islam, HAM, dan Demokrasi tentang hak asasi manusia atau HAM. Adapun sejarah singkat tentang hak asasi manusia, istilah hak asasi manusia baru muncul setelah Revolusi Perancis, di mana para tokoh berjuis berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah dimiliki sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini, sehingga muncullah perlawanan rakyat dan akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan tentang HAM atau hak asasi manusia. Lalu bagaimana konsep hak asasi manusia? Hak asasi manusia menurut undang-undang kita nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tadi adalah konsep menurut undang-undang. Bagaimana dengan hak asasi manusia menurut konsep Islam? Hak asasi dalam Islam merujuk pada ajaran Allah dan perbuatan Nabi Muhammad jauh sebelum lahirnya piagam HAM di Barat. Ada piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad pada masa 622 Masehi yang merupakan konstitusi yang menjunjung HAM. Pada abad ke-19, Islam telah mendeklarasikan bahwa masyarakat memiliki kedudukan dan martabat yang sama. Banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan prinsip-prinsip dari dasar HAM yang mengenai larangan memaksa, menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasinya. Menurut konsep Barat, HAM bersifat antroposentris, yaitu bersifat kepada manusia, sehingga ukuran-ukuran kebenarannya adalah menurut manusia. Dalam hal ini, HAM bertumpu pada individualisme liberalisme, sehingga bersifat subjektivitas. Sedangkan demokrasi, menurut Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, demokrasi mengandung dua nilai, yaitu satu nilai yang bersifat pokok dan dua yang bersifat derivasi. Menurut Abdurrahman Wahid, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah, dan keadilan. Kebebasan artinya kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Di dalam Islam juga ada ayat-ayat terkait prinsip-prinsip demokrasi, yaitu 1. Ali Imran ayat 159 dan Asyura ayat 38 tentang musyawarah. 2. Al-Hujarat ayat 13 tentang persamaan. Ketiga, An-Nisa ayat 59 dan 83 tentang kebebasan berpendapat. Keempat,
Ali Imran ayat 104 tentang kebebasan mengkritik. Dan kelima, An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Selain adanya prinsip-prinsip Islam, ada pula elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam, yaitu 1. Asyura yang berarti pengambilan keputusan yang terdapat dalam Asyura ayat 38. Yang kedua, ada Al-Adl yang berarti keadilan terdapat pada An-Nahl ayat 90. Dan yang ketiga, Al-Amanah yang berarti kepercayaan pada An-Nisa ayat 58. Yang keempat, ada Al-Musyawah yang berarti kesejajaran. Dan yang kelima, ada Al-Masuliyah yang berarti tanggung jawab. Dan yang terakhir ada Al-Huriyah yang berarti kebebasan. Tentang realitas demokrasi di negara Islam. Pengalaman demokrasi telah dipraktekkan Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah. Kebijakan-kebijakan Nabi dalam memimpin umat Madinah tertuang dalam Piagam Madinah yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Piagam Madinah menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang mengatur berbagai persoalan umat, yaitu meliputi apa saja. 1. Persatuan dan persaudaraan. Dan yang kedua, hubungan antar umat beragama. Ketiga, perdamaian. Yang keempat, persamaan. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, kebebasan dan lain sebagainya. Sampai pada masa khulafa, praktek demokrasi itu masih berlangsung dengan baik, meski misal ada beberapa kekurangan, tetapi kenyataan ini menunjukkan bahwa demokrasi pernah terwujud dalam pemerintahan Islam. Sulitnya menegakkan praktek demokrasi dalam suatu negara oleh penguasa sering dengan kompleksitas problem dan tantangan yang dihadapinya. Lebih dari itu adalah menyangkut komitmen dan moralitas penguasa itu sendiri. Dengan demikian, memperhatikan relasi antara agama dan demokrasi dalam sebuah komunitas sosial menyangkut banyak variabel, termasuk variabel independen non-agama. Sementara itu, secara teologis, menurut Effendi, kegagalan banyak negara Islam dalam mengembangkan mekanisme politik dan demokratis antara lain karena adanya pandangan yang legalistik dan formalistik dalam melihat hubungan antara Islam dan politik. Sehingga menurut Effendi, perlu pendekatan substansialistik terhadap ajaran Islam agar dapat mendorong terciptanya sebuah sintesa yang memungkinkan antara Islam dan demokrasi. Prinsip Islam dalam bernegara. Ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan tentang persoalan hidup antara manusia dengan manusia, dengan kata lain hidup bermasyarakat atau bernegara. Dari penelitian Tahir Azhari, ditemukan 9 prinsip negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul. 1. Prinsip kekuasaan. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. Perkataan amanah tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang diterjemahkan sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Lalu sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil dan konteks kekuasaan negara. Perkataan amanah dapat dipahami sebagai suatu pelimpahan kewenangan. Karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang berasal dari Allah SWT.
Kemudian yang kedua, prinsip musyawarah. Dilihat dari sudut kenegaraan, musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Yang ketiga, prinsip keadilan. Keadilan juga bersumber dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Dari ayat tersebut sekurangnya dapat ditarik 3 garis hukum, yaitu menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang beriman. Yang kedua, setiap mukmin apabila menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil-adilnya. Ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran. 4, yaitu prinsip persamaan. Dapat dipahami dalam Islam antara lain dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Prinsip persamaan dalam Islam mengandung aspek yang luas, mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad sebagai kepala negara di Madinah. Yang kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam demokrasi Islam, bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Yang keenam adalah prinsip peradilan bebas dalam demokrasi. Peradilan bebas dalam demokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas, contohnya hakim wajib memperhatikan prinsip amanah, karena kekuasaan kehakimannya yang berada di tangannya adalah suatu amanah yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, prinsip perdamaian. Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran agama Islam adalah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia. Al-Quran sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian. Al-Quran dengan tegas menyerukan kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian. Dalam surat Al-Baqarah yang dibacakan sebagai berikut, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu." Yang kedelapan, prinsip kesejahteraan. Kemudian, keadilan sosial menurut Islam adalah bukan hanya memenuhi kebutuhan secara material, akan tetapi mencakup kebutuhan secara spiritual juga. Al-Quran telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi yang kurang mampu agar tercapainya keadilan sosial dan ekonomi. Antara lain adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir adalah prinsip ketaatan rakyat. Hubungan antar pemerintah dan rakyat Al-Quran telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 49 yang berterjemah sebagai berikut, "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan juga Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Berikut adalah 9 prinsip Islam menurut penelitian Tahir Azhari. Demikian
khotibah saya tentang Islam, HAM, dan demokrasi. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.